Halo guys, kembali lagi bersama Joy Falcon di sini. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Dune 2021, di mana film ini merupakan adaptasi dari novel karya Frank Herbert pada tahun 1965 yang juga merupakan inspirasi dari dibuatnya film Star Wars pertama yang tayang di bioskop. Film ini bercerita tentang sebuah planet yang mempunyai kekayaan alam atau rempah-rempah yang diperebutkan oleh banyak orang, di mana rempah-rempah itu merupakan sebuah zat yang berharga dan bernilai jual tinggi, di mana dengan rempah-rempah itu manusia dapat memperoleh kekuatan super, dan kini planet itu dikuasai oleh pasukan yang disebut Harkonnen. Why and who will our next oppressors be? Film Dune pun dimulai. Scene dilanjutkan dengan berfokus kepada seorang pemuda bernama Paul yang sedang tertidur, di mana dia selalu bermimpi di tiap tidurnya. Kemudian, Paul pun melakukan sarapan bersama ibunya. Ibunya menyuruh Paul untuk bersiap-siap karena mereka akan melakukan upacara. Sekedar informasi bahwa Paul ini merupakan putra dari Raja Dunia Atreides, di mana Atreides, Harkonnen, dan lainnya semua berada di bawah kekuasaan yang disebut sebagai Kaisar. Kemudian Paul mempelajari tentang planet yang mempunyai banyak rempah tersebut. Planet itu bernama Arrakis, dan Arrakis mempunyai penduduk asli bernama Fremen, bukan preman ya, yang memiliki ciri-ciri bermata warna biru dan berpakaian tertutup yang melindungi mereka dari panas dan pasir di Arrakis. Kemudian datanglah utusan dari Kaisar ke Atreides. Tujuan mereka untuk memberitahukan bahwa Kaisar secara resmi menunjuk Atreides untuk memimpin Arrakis dan mengelola yang sebelumnya dikuasai oleh keluarga Harkonnen. Lalu datang sebuah kapal. Duncan merupakan teman dekat dari Paul sekaligus orang terpercaya dari Atreides. Duncan mendapat tugas untuk pergi terlebih dahulu ke Arrakis. Namun Paul bertanya apakah dia bisa ikut dengan Duncan karena dia selalu bermimpi bahwa Duncan akan tewas di Arrakis. Namun Duncan menolaknya dan tidak percaya terhadap yang namanya mimpi. Kemudian Paul mendatangi ayahnya. Paul meminta izin agar dirinya diperbolehkan pergi ke Arrakis bersama Duncan terlebih dahulu. Namun ayahnya menolak karena itu bisa berbahaya bagi Paul, terutama Paul merupakan penerus dari keluarga Atreides. Dan ayahnya memberitahu bahwa nanti di Arrakis pasti akan terjadi ancaman politik karena kini Arrakis dikelola oleh Atreides, di mana sebelumnya dikelola oleh keluarga Harkonnen. Oleh sebab itu, besar kemungkinan bahwa Harkonnen tidak akan menerimanya dan akan terjadi pergolakan politik di sana. Dan sebelum terjadinya itu semua, ayahnya mengirim Duncan lebih dulu untuk membuat aliansi bersama penduduk asli Arrakis dan Fremen. Ayahnya percaya jika itu terjadi maka Atreides akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kemudian kita akan melihat keluarga dari Harkonnen. Rabban merupakan raja sekaligus pamannya yaitu Baron dan mempertanyakan kenapa Arrakis bisa jatuh ke tangan Atreides. Namun Baron masih menanggapinya dengan biasa. Lalu kita akan melihat lagi-lagi Paul bermimpi di mana ibunya didatangi oleh sekelompok orang dan tiba-tiba ibunya membangunkan Paul dan menyuruh Paul untuk segera berpakaian. Tidak lama Paul pun datang dan bertanya ada apa. Ibunya pun memberitahu bahwa Bunda Mohiam ada di sana dan ingin menemui Paul, di mana Bunda Mohiam merupakan guru dari ibunya di Bene Gesserit dan merupakan Truthsayer atau semacam penasihat bagi Kaisar. Lalu Paul pun diperiksa oleh Dr. Yue dan masuk menemui Bunda Mohiam. Sebelum masuk, ibunya pun memberi isyarat untuk ingat latihannya dan berhati-hati. Paul pun berhadapan dengan Bunda Mohiam. Bunda Mohiam pun menyuruh Paul untuk tunduk dan berlutut. Tubuh Paul pun dengan sendirinya menurut, dan itulah kekuatan dari Bene Gesserit, di mana mereka bisa menyuruh seseorang dengan ucapannya. Bunda Mohiam pun melakukan tes sederhana kepada Paul. Dia menyuruh meletakkan tangannya ke sebuah lubang kotak, di mana Bunda Mohiam memberikan pertanyaan. Isi dari kotak itu adalah kesakitan,
Dan jika Paul mengeluarkannya, maka ia akan mati dengan jarum yang sudah berada di lehernya. Tes pun dimulai, dan nampak Paul merasa kesakitan. Namun, seketika Paul mendapatkan bayangan-bayangan yang dengan itu membuat keteguhan hati Paul jadi kuat. Lalu Bunda Moya menanyakan apa yang selalu Paul mimpikan. Ia pun mengatakan bahwa ia sering bermimpi tentang seorang perempuan di Arrakis. Lalu Bunda Mohyam pun pergi. Ternyata menurut Bene Gesserit bahwa suatu saat akan ada seorang yang akan membawa perdamaian bagi Arrakis, dan Paul adalah orangnya. Namun dari tes tadi, Bunda Moya menganggap bahwa Paul belum siap, sedangkan waktu yang diramalkan sudah datang. Sampai waktunya tiba, semua penduduk Atreides sampai di Arrakis. Mereka disambut oleh penduduk dari Arrakis. Ketika melihat Paul, mereka semua berteriak lisan al-gaib secara terus-menerus. Paul dan ibunya pun masuk ke dalam kapal. Ibunya pun menjelaskan arti dari lisan al-gaib adalah suara dari dunia lain di mana mereka percaya bahwa Paul yang akan membebaskan mereka dari penindasan di sana. Kemudian mereka semua pergi ke tempat yang bisa disebut sebagai pusat kota bagi Atreides. Kemudian ibu Paul diberikan seorang pembantu dan dia sudah memilihnya. Kemudian pembantu itu mengeluarkan sebuah pisau yang bernama Christ Knife, di mana menurut penduduk asli Arrakis bahwa ibu dan Paul akan membawa perdamaian bagi mereka. Maknanya mereka berdualah yang disebut sebagai lisan al-gaib itu, dan dia pun memberikannya. Lalu kita akan melihat Paul yang sedang mempelajari sejarah dari Arrakis. Arrakis mempunyai cacing besar yang panjangnya mampu mencapai 400 meter. Dan orang-orang Arrakis menghindarinya dengan berjalan secara sandwalk agar tidak membuat cacing menyerang mereka. Namun, tiba-tiba ada sebuah benda kecil melayang menembus tembok seperti nyamuk. Benda itu ingin menyerang Paul. Untung saja Paul dapat menghindar dan menangkapnya. Benda itu bernama Hunter Seeker, atau kalau sekarang semacam drone gitulah. Ternyata itu ulah dari anggota Harkonnen yang bersembunyi di balik dinding. Akibat hal itu, mereka pun menyiagakan semua pasukan untuk lebih waspada. Keesokan harinya, keluarga Atreides mendatangi tempat pengumpulan dari rempah-rempah itu. Ayah Paul ingin melihat lahan yang selalu diambil rempahnya. Namun itu tidak boleh kecuali didampingi oleh hakim perubahan disebutnya. Tak lama dia pun datang bersama Duncan. Kemudian Duncan menceritakan tentang misinya di mana dia bertemu dengan kelompok Sith. Mereka berada atau tinggal di gua yang dalam dan jumlahnya banyak. Kemudian Duncan datang bersama pemimpin Sith yaitu Stilgar. Lalu dia bernegosiasi dengan Raja Duk bahwa mereka boleh mengambil rempah di sana, akan tetapi jangan mengganggu Sith atau Fremen. Akan tetapi Raja Atreides tidak bisa menyajikan itu, karena jika dia kebetulan mengolah rempah di daerah Fremen, maka dia tidak bisa menolaknya. Akan tetapi dia berjanji tidak akan mengganggu Fremen seperti yang sudah dilakukan oleh Harkonnen. Lanjut, kita lihat Raja Atreides akan melihat ladang panen rempahnya yang berada di tengah-tengah gurun pasir. Mereka akan ditemani oleh hakim perubahan bernama Dr. Keynes. Mereka dilengkapi dengan baju yang dibuat oleh Fremen yang tahan terhadap cuaca ekstrim di sana. Mereka pun pergi menggunakan kapal. Nampak mesin yang sedang memanen yang disebut rempah itu. Mereka pun melihat kapal-kapal kecil yang mana berfungsi sebagai pendeteksi datangnya cacing. Dan tak lama ternyata cacing datang karena terpancing dengan suara. Mereka pun meminta bantuan. Suatu cara yang dilakukan untuk menghindari serangan cacing adalah dengan mengangkat lebih dulu mesin itu dengan sebuah kapal. Akan tetapi ketika kapal itu akan mengangkatnya, salah satu penarik rusak dan tidak mau terpasang. Alhasil mereka semua pun panik karena cacing siap untuk menyerang.
Raja Atreides pun mengusulkan agar semua kru mesin dievakuasi dengan pesawat mereka. Mereka pun segera turun dan mengevakuasi semua. Namun ketika semua sudah naik, Paul malah terdiam seperti terhipnotis. Pasukan Atreides yang sadar Paul belum naik segera menjemput Paul yang sedang menghulang di tengah badai pasir. Untung saja mereka semua selamat dan bisa kita lihat betapa besarnya cacing itu. Sepulangnya dari sana, Paul pun diperiksa oleh Dr. Yue. Ternyata Paul masih baik-baik saja. Paul pun bercerita kepada ibunya tentang kejadian tadi. Dia bilang bahwa tadi dia tidak bengong biasa, melainkan mendapat penglihatan tentang seseorang yang berasal dari Fremen. Kemudian dia pun mengikuti perempuan itu ke sebuah tempat. Lalu tak lama mereka berdua pun seperti akan melakukan adu jigong. Namun, justru si perempuan itu malah menusuk Paul dengan pisau. Paul merasa bayangan itu seperti nyata. Kemudian kita pindah ke planet pasukan Imperium dan nampaknya Harkonnen berencana untuk bersekutu dengan tentara elit Imperium untuk mengambil kembali planet Arrakis dari Atreides. Ketika malam hari, nampaknya mereka sudah melakukan penyerangannya. Raja Atreides pun terbangun dan menyadari akan hal itu. Dia pun memeriksa keluar. Dia menemukan orang yang tergeletak. Karena sudah merasa bahaya, dia pun menghubungi keamanan. Namun semuanya sudah mati. Dia pun memeriksanya dan ternyata itu adalah pembantunya yang sudah tertusuk oleh pisau. Lalu tiba-tiba dia ditembak dari belakang. Ternyata itu adalah perbuatan dari Dr. Yue. Dan kini semua pasukan Atreides pun bangun dan bersiap-siap menghadapi serangan dari Harkonnen. Satu persatu alat dan kapal Atreides pun dihancurkan. Atreides pun mengerahkan semua pasukannya untuk melawan. Lalu kita akan melihat Dr. Yue yang berkhianat kepada Atreides. Dia terpaksa melakukan ini karena Baron menangkap istrinya dan menyiksanya seperti boneka. Namun Dr. Yue masih peduli terhadap Atreides dan berjanji untuk melindungi Paul dari Harkonnen. Langkah terakhirnya, dia mengganti gigi raja dengan gigi buatannya agar ketika dia bertemu dengan Baron, si raja bisa memecahkan gigi itu untuk mencemari udara yang mungkin saja bisa membunuh Baron. Dan kini nampaknya semua pasukan Atreides dibantai karena kalah jumlah dari Harkonnen. Lalu kita akan melihat Duncan melawan pasukan Harkonnen yang masuk ke dalam. Lalu dia pun segera ke kamar Paul dan ibunya. Namun mereka berdua sudah tidak ada di kamarnya. Paul dan ibunya ditawan di dalam sebuah kapal oleh pasukan Harkonnen. Mereka hendak membuang keduanya di tengah gurun pasir. Ibunya pun memberikan isyarat kepada Paul untuk menggunakan kekuatan Bene Gesseritnya. Dia pun mencoba, namun dia tidak berhasil. Ibunya pun menyuruh Paul melakukannya lagi dan cari nada yang tepat. Ketika mereka akan membuang Paul, untuk saja kali ini Paul berhasil melakukannya. Paul pun menyuruh untuk membukakan bekapan ibunya. Alhasil berkat kekuatan Bene Gesseritnya mereka pun selamat. Namun harus disayangkan kapal yang mereka tumpangi ternyata dinonaktifkan dari jarak jauh. Mereka pun mau tak mau harus menyusuri pasir dengan berjalan. Dan kini kita akan lihat Raja Atreides yang sudah terkujur tidak berdaya di hadapan Baron dan Harkonnen. Kemudian datang Dr. Yue. Dia pun berkata kepada Baron bahwa dia sudah melakukan semua yang dia pinta oleh dia. Sekarang bebaskanlah istrinya. Baron pun mendekati Dr. Yue. Namun ternyata Baron malah membunuh Dr. Yue. Lalu kini giliran si raja untuk dibunuh. Dan si raja pun menuruti ucapan dari Dr. Yue pada waktu itu. Ketika Baron mendekat, dia pun menggigitnya dan menyemburkan racun itu. Seketika semua yang ada di ruangan itu mati. Ketika semuanya sudah mati, ternyata Baron selamat dengan menempel di langit-langit. Kemudian kita akan melihat Paul beserta ibunya yang sedang bertahan dengan alat seadanya. Mereka pun hendak keluar dari tempat itu.
Tak lama datang sebuah pesawat menghampiri mereka. Ternyata itu adalah Duncan yang juga selamat dari Harkonnen. Lalu mereka pun dibawa bersama Dr. Keynes ke tempatnya. Tak lama pasukan Imperium pun mendatangi tempat itu. Terjadi pertempuran kembali. Duncan kini mengorbankan dirinya dengan melawan mereka semua agar Paul bersama ibunya bisa melarikan diri. Dan ternyata mimpi Paul waktu itu benar bahwa Duncan tewas dalam pertempuran. Paul, ibunya, beserta Dr. Keynes kabur menyusuri lorong tersembunyi di tempat itu. Lalu Dr. Keynes menyuruh mereka untuk terus mengikuti lorong itu. Di ujung lorong terdapat kapal yang siap terbang. Dia pun menyuruh Paul untuk pergi dan mencari Fremen. Mereka pun berpisah. Paul bersama ibunya kabur dengan kapal, sedangkan Dr. Keynes mengorbankan dirinya, terbunuh bersama pasukan Imperium dimakan oleh cacing. Tak sampai di situ, ternyata pasukan Imperium masih mengejar Paul bersama ibunya. Sedangkan di depan mereka ada badai pasir yang begitu besar. Karena tidak ada pilihan lain, Paul pun memasuki badai itu. Seketika kapal mereka pun terombang-ambing oleh badai yang sangat besar. Dan untung saja mereka berhasil keluar dari badai tersebut. Namun, tentu dengan keadaan kapal yang sudah rusak akibat badai. Dan sialnya bahan bakarnya pun habis. Dan akhirnya kapal mereka pun jatuh ke tengah-tengah gurun pasir. Dan masih untung lagi-lagi mereka masih selamat. Lalu mereka pun bergegas ke bebatuan dan berganti pakaian untuk menghindari panas matahari yang dapat membunuh mereka. Kemudian mereka pun melanjutkan untuk mencari keberadaan dari Fremen. Ketika mereka menemukannya, sayangnya tempat itu terpisahkan oleh gurun-gurun pasir yang mana itu merupakan wilayah dari cacing pasir. Mereka melakukan gerakan sandwalk seperti yang orang Fremen lakukan agar tidak memancing kedatangan cacing. Nampaknya gerakan seperti itu memang sangat melelahkan. Namun mereka pun harus segera melanjutkan sebelum matahari tinggi lagi. Dan tak lama cacing itu pun ada di sekitar sana. Mereka pun bergegas. Namun ketika sudah dekat, ternyata pasir di sana merupakan pasir padat yang mana gerakan sandwalk tidak berlaku. Mereka pun segera lari ke bebatuan. Cacing pun semakin dekat dan untung saja mereka berhasil ke bebatuan. Ketika cacing itu diam di sana, tiba-tiba ada yang membunyikan tamper atau semacam alat penarik cacing yang menyerupai langkah dari kaki manusia. Dan cacing itu pun pergi ke sana. Lalu tak lama, Fremen pun sudah mengepung mereka berdua. Stilgar yang merupakan pemimpin dari Fremen masih mengenali Paul dan ibunya. Namun mereka tidak begitu saja mau menerima Paul dan ibunya meski dia tahu bahwa lisan al-gaib yang mereka percayai adalah Paul. Mereka pun bertarung dan tak disangka ternyata ibu Paul jago bermain pedang dan berhasil memanjakan orang Fremen. Dan saat itu juga Paul pun akhirnya bertemu dengan wanita yang selalu dimimpikannya. Mereka semua pun menerima Paul dan ibunya untuk sementara sebelum mereka sampai ke tempat Fremen yaitu Siege. Namun ketika semua menerimanya, ada satu yang tidak mau menerimanya. Dia adalah Jamis yang selalu ada dalam bayangan Paul juga. Dia tidak menerima kekalahan dari ibunya Paul terhadap Stilgar tadi. Meski Stilgar sudah menyuruhnya untuk menurut, namun dia tidak mau dan akhirnya Paul pun bersedia untuk menerima tantangan dari Jamis. Paul pun mengingat kembali di mana dalam bayangannya dia terbunuh. Mungkinkah pertarungan ini yang ada dalam bayangannya itu? Lalu datanglah wanita itu memberikan Cry-Snap miliknya yang merupakan peninggalan nenek buyutnya yang terbuat dari gigi cacing yang agung. Jamis pun sudah menunggu Paul untuk segera bertarung dan akhirnya mereka pun This bertarung. world will kill you. That's so. Beberapa kali Paul dapat memojokkan Jamis dan menyuruhnya untuk menyerah.
Namun, Stilgar berbicara bahwa dalam aturan Amsal, akhir dari pertarungan yaitu harus terbunuh atau membunuh. Dan akhirnya Paul pun berhasil membunuh Jamis. Dan kini Paul pun resmi menjadi preman setelah membunuh Jamis. Mereka pun pergi ke tempat preman yaitu Siege dan film pun berakhir. Loh, kok berakhir? Iya guys, nampaknya film ini akan berjalan panjang dan ada kelanjutannya. Oleh karena itu, kita tunggu saja kelanjutan dari film ini. Oke guys, sekian dulu pembahasan dari film kali ini. Kita ketemu lagi di pembahasan film-film selanjutnya. Saya Joel Falcon, undur dari hadapan Anda.